Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Meskipun belum ada yang nonton, tapi saya buka aja eh, sesi yang keberapa ini? Ke 60.137.000 rupiah. Ya, ini adalah sesi pembacaan dongeng atau kita bacanya cerpen, guys. Jangan lupa sawer ya. Baik, saya akan membacakan, tapi saya akan menunggu penontonnya dulu. Siapa guys? Tap layar. Jangan lupa beli makan. Ya, masih belum ada yang nonton. Tapi udah direkam layar kan? Buat apa direkam layar? Interpretasi gak? Itu kan? Udah iklan. Video toh. Ya, terima kasih. Baik, saya akan memulai pembacaan cerpen saya, yaitu cerpen dari kumpulan cerpennya siapa ini ya? Itu pengarangnya Sawaludin Sembiring, Ari Siregar, Mufti Ron Fauzi Arwan, yang berjudul bukunya itu ya, berjudul bukunya adalah Pasir Mencetak Jejak dan Biarlah Ombak Menghapusnya. Ya, cerpennya kayaknya bagus ini guys. Tapi saya belum pernah membaca cerpen ini. Jadi saya akan mencoba untuk membacanya ketika live ini. Pasir mencetak jejak dan biarlah ombak menghapusnya. Karya Andika Suara. Rumah Pak Sabani ramai. 9 pemuka kampung mendatangi rumahnya, maka terkagetlah Pak Sabani. Istri Pak Sabani pun segera membeber tikar. Anak sulungnya bergegas ke dapur membuatkan kopi. Ada apa kalian datang ramai-ramai ke sini? Malam-malam pula, tanya Pak Sabani dengan suara lembut. Maaf Pak, saya mewakili warga Watu Karung, jawab seorang tamu yang paling tua. Kedatangan kami ini untuk mencari ide, menemukan solusi. Pantai Watu Karung sekarang panas dan berbau sampah. Dahulu bibir pantai serasa jauh, tapi kini atas laut dan darat hanya 20 meter. Semakin dekat saja. Kami takut jika banjir datang menerjang saat air laut pasang. Tangkapan ikan juga kian berkurang. Rasanya ikan semakin sedikit. Ujar Anton Mimpal. Anton memang sering mencari ikan di pinggiran pantai. Biasanya sehari bisa membawa 5 kg ikan. Sekarang setengahnya pun jarang. Tuturnya lesu. Terus, mau kalian bagaimana? Untuk itulah kami datang kemari. Sabani diam, memejamkan mata, menernyipkan dagu, tangan kirinya menutup bibir. Pikirannya melayang. Beberapa saat kemudian seulas senyum merekah. Para pemuka kampung yang memperhatikan perubahan wajah Pak Sabani menjadi lega. Sudah ketemu caranya Pak? Sudah. Kita akan menanam mangrove di pinggiran pantai. Para tamu riuh, saling berpandangan satu sama lainnya. Kemudian tertawa semakin panjang dan ramai. Mangrove? Tumbuhan apa itu? Pak Sabani diam. Memang buah mangrove bisa dimakan Pak. Seorang lagi menimpali. Pak Sabani masih terdiam. Bukannya lebih baik menanam kelapa atau pisang? Buahnya bisa dimakan. Apa untungnya menanam mangrove? Tawa para tamu semakin membahas. Menyibak hening malam. Begitulah pertemuan malam itu tak menghasilkan sesuatu yang berharga bagi warga kampung Watu Karung. Ide dari Pak Sabani ditolak mentah-mentah oleh pemuka kampung.
Mereka berpamitan setelah menghabiskan bergelas-gelas kopi. Pak Sabani menatap kosong debur ombak di pantai Watu Karu. Lelaki 50 tahun itu adalah putra asli Watu Karu, desa Datapan, pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Hidup berdekatan dengan laut ternyata tidak menarik minat Pak Sabani untuk menjadi nelayan. Justru Pak Sabani menekuni hidup dengan berkebun, pilihan hidup yang sebenarnya tak bisa membuatnya luas bertanam. Mata Pak Sabani menerawang, membuka kembali kenangannya belasan tahun lalu. Ketika kebun yang digarapnya itu masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kebunnya dulu persis di belakang rumah, sekarang hilang, terkikis abrasi. Bersamaan dengan rumahnya, keadaan telah memaksanya menjauh dari bibir pantai, membangun rumah sederhana bersama istrinya di dekat bukit 2 kilometer dari pantai. Abrasi tidak hanya menggerus daratan, tetapi juga ekonomi warga Watu Karu. Pelelangan ikan sudah tutup dan objek wisata sepi minat. Situasi ini terus berjalan tanpa solusi begitu niat Pak Sabani tak mendapatkan tanggapan dari warga. Pak Sabani diam termenung, sibuk menghitung harta yang masih tersisa dan memungkinkan untuk diluangkan. Keadaan tak memberi waktu banyak baginya untuk berpikir. Yang dibutuhkan adalah tindakan. Maka segera dijual peralatan berkebunnya, habis hingga tak tersisa lagi. Pak Sabani dan istrinya mulai mencari bibit mangrove, kemudian disemaikan dan ditanam di sepanjang pantai dengan bantuan kedua anaknya. Warga mengolok, mencibir, bahkan menganggap pasangan suami istri itu gila. Namun, semua itu tak menyurutkan keinginan Pak Sabani untuk terus menanam mangrove. Waktu pun berlalu seiring tumbuhnya mangrove yang ditanam Pak Sabani. Akhirnya, tepian pantai yang dulunya gersang dan panas, sedikit lebih hijau dan sejuk oleh rimbunnya perpohonan mangrove. Tak sepenuhnya hijau memang, karena ditanam dengan segala keterbatasan. Hutan mangrove tumbuh di beberapa titik, cukup mampu sebagai penahan terik hingga suatu malam yang tak terlupakan. Langit jelajah, mengeluarkan cahaya berkelap kulit sebagai pertanda akan turun hujan dalam kuantitas besar. Petir menyambar, bersahut-sahutan. Hujan deras turun tanpa ampun menikam-nikam. Angin ribut, laut bergemuruh, gelombang raksasa menembus. Ombak laut sampai di area tanggul batas antar pasir laut dengan daratan semakin mencekam. Begitu gelombang air laut sampai mengenangi daratan. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, pemuka kampung dan beberapa warga mendatangi rumah Pak. Kali ini jumlahnya tak lagi 9, melainkan 40-an. Istrinya tak sempat lagi memberhentikan. Anak sulungnya pun tak sanggup membuatkan kopi. Ada maksud apa kalian datang lagi ke sini? Pak Sabani segera melempar tanya. Belum berakhir kata-katanya. Betul Pak, kami sadar rupanya tanaman mangrove itu telah menyelamatkan kami. Entah bagaimana nasib kami tanpa tanaman itu. Ya, ternyata tanaman itu mampu menjadi tanggul air pasang. Air laut tak sampai ke rumah kami. Seorang yang lain menimpali. Kami semua mau minta maaf sebab telah melecehkan niat tulus Bapak untuk keselamatan kami. Jadi, apa mau kalian? Saat ini semuanya diam, saling pandang, kebuntuan segera hadir. Ajarkan kami menanam mangrove, menyemai benihnya. Kita tanam ramai-ramai di pinggir pantai. Seorang yang paling tua mengambil inisiatif. Benar, begitu niat kalian. Ya, dana kas kampung, parkir semuanya kita berikan mangrove demi kepentingan bersama warga Watu Karu. Wajah Pak Sabani sumringah. Senyumnya mengembang. Istri dan anaknya yang ketakutan sembunyi di balik lampu kamar pada mulanya kini berpelukan erat, sangat erat. Tanpa terasa air mata mereka bergulir membasahi pipi. Jumlah mereka kini ratusan. Hampir semua warga Watu Karu turut, mulai dari anak sampai para tetua. Pak Sabani tak hanya mengajak warga menanam mangrove. Kini tanaman lebih beragam. Ada cemara udang, ketapang, dan kelapa ditanam di sepanjang pantai. Sementara mahoni, pinus, jati, akasia, trambesi, angsana hingga bumbu ditanam di sepanjang bukit yang masih berdekatan dengan pantai. Orang-orang guyup menanam. Tanaman-tanaman itu ditata sedemikian rupa di bawah pimpinan seorang lelaki tua bernama Pak Sabani.
Semilir angin pesisir pantai terasa menyejukkan. Ombak laut Jawa menghempas-hempas pantai, menghempas mangrove-mangrove muda yang baru saja ditanam. Begitulah pohon itu menjulurkan akar-akarnya ke perut bumi. Rindang pepohonan menjadi peneduh sempurna dari sengatan matahari. Hutan kampung berangkat rindu. Air sungai yang mengalir menuju laut pun jernih karena di kiri dan kanannya tertanam akar hidup pepohonan nan rindang. Mengoceh, tertawa, bermain air dengan riang. Warga Watu Karung hidup berdampingan rukun dengan alam. Kehidupan warga pun bergairah kembali. Pengunjung pantai yang sempat sepi mulai ramai. Wisatawan mulai berdatangan. Watu Karung menjadi tujuan wisata. Penjualan tiket masuk dan parkir dikelola warga. Perekonomian masyarakat tumbuh. Warung makan dan toko berdiri berjejer. Para nelayan menyewakan perahu. Sebagian lagi menjadi pemandu wisata. Jika bosan dengan suasana pantai, maka pengunjung bisa memandang ke arah bukit. Tampak hujan mulai hijau rimbun. Warga sudah lupa kenyataan pahit yang diakibatkan abrasi. Kini mereka merasakan keuntungan dari rimbunnya mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi. Tempat berlabuh kapal untuk kayu bakar menjadi habitat perikanan yang sangat berguna bagi nelayan pinggiran hingga sebagai kawasan pariwisata. Amboy, hutan mangrove Watu Karung kini juga dilengkapi dengan jembatan yang terbuat dari bambu sepanjang 500 meter. Dibangun para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna. Selepas menikmati sejuknya hutan mangrove, di penghujung jembatan pengunjung akan takjub melihat keindahan pantai dengan hamparan pasir putih dihiasi hijauan mangrove. Selain itu, terdapat pula 2 buah gubuk pemantau di ketinggian bukit, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan mangrove dan alam sekitar dari ketinggian 50 meter. Kesejukan dan kesegaran oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan mangrove begitu terasa dan seakan menahan untuk tinggal lebih lama di tempat tersebut. Pula terdapat berbagai bangku yang terbuat dari bambu berjejer di bawah pohon mangrove, disiapkan bagi pengunjung untuk sekedar beristirahat sambil menikmati birunya laut dan tarian camar yang sesekali lintas. Waktu berlalu, demikianlah kini kehidupan warga Watu Karung berubah. Semua karena Pak Sabani, lelaki yang telah berangkat menua, namun semangatnya tak pernah surut. Pak Sabani terus menangkap benih untuk dibagikan kepada warga yang ingin menanam mangrove. Bahkan benih-benih tersebut sering dibeli untuk dibawa ke daerah lain. Pak Sabani telah mendedikasikan hidupnya untuk menanam dan merawat mangrove. Warga Watu Karung merasa berhutang budi. Dengan dipimpin ketua kampung, mereka mendatangi Pak Sabani untuk bersama-sama melakukan sujud syukur. Saya akan mengusulkan pada pemerintah agar Bapak mendapatkan penghargaan, ujar ketua kampung lantang penuh semangat. Suara warga bergemur, seakan berteriak mengamini. Sama sekali saya harap mendapatkan penghargaan. Untuk apalah sebuah penghargaan? Yang penting, kita telah berbuat untuk alam, untuk menyelamatkan lingkungan kita ini. Tapi Bapak telah bekerja dengan tulus tanpa pamrih demi kelestarian alam. Bapak berhak mendapatkannya. Kali ini kata-kata bijak ketua kampung terdengar. Itu hasil kerja keras kita, jerih payah kita, dan itu adalah hutang kita bersama. Tuhan telah membuka hati kita untuk menebar bibit. Lalu atas kehendaknya bibit-bibit itu tumbuh subur. Kini tinggal tugas kita untuk merawat dan menjaganya. Begitulah berita tentang pohon mangrove dan hutan di Watu Karung telah tembus ke pemerintah. Kawasan Watu Karung dikelola, dibangunlah sarana dan prasarana, musola berdiri megah, parkir diperluas, akses jalan diperbaiki, toko dan warung berjajar bersih dan rapi. Orang-orang dari kabupaten dan para pejabat mengadakan upacara peresmian. Bupati berkenan memberikan sambutan, tamu undangan, para pejabat dan warga Watu Karung dengan hikmat mendengarkan. Saya bahagia sekali berada di sini, di Watu Karung ini. Kami mengucapkan selamat atas ide dan konsep yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan tempat ini sebagai daerah tujuan wisata. Saya juga pernah melewati masa kecil di sini. Sekarang kita lihat perkembangan daerah ini.
hutan mangrove, pantai yang bersih dan indah, dan sarana penunjang yang dibangun untuk kepentingan semua. Terima kasih sebesar-besarnya kepada investor dan dinas terkait untuk bersama memajukan daerah ini sebagai kawasan wisata. Pada kesempatan ini pula, izinkan saya untuk memberikan penghargaan kepada beliau yang telah berjasa mewujudkan keberadaan daerah wisata tempat ini. Sambutan Bupati siap berhenti. Beberapa humas protokoler sibuk menata tempat. Masyarakat terdiam, sibuk menata napas mereka yang mulai menyesakkan dada. Bapak Insinyur Aswanto Sukambumi M.M. Beliau sangat berjasa menyelamatkan daerah ini dengan membangun tempat ini menjadi daerah kunjungan wisata. Kata bupati itu dengan keras dan bersemangat. Para tamu undangan, pejabat, investor, dan stakeholder bertepuk tangan meriah. Warga Watu Karung terdiam membisu. Jantung mereka seperti berhenti mendetak. Wajah-wajah mereka diselimuti kekecewaan, memerah penuh amarah. Kenapa justru Insinyur Aswanto Sukambumi M.M. yang diberi penghargaan? Benar, kata Pak Salim. Untuk apalah sebuah penghargaan? Terima kasih. Selesai. Halo. Ya, Terlalu lembut ya? ya. Oke. Bisa. Anjay. Bisa. Tadi sih. Sebentar ya. Next. Oke, kita masuk di sesi 2. Kali ini kita akan membacakan karya sastra. Karya cerpen yang ditulis oleh Hamsat Rangkuti, salah satu tokoh penulis cerpen yang terkenal karena kritikannya di dalam karya sastra. Hamsat Rangkuti pernah menulis cerpen berjudul Penyakit Sahabat Saya yang menceritakan tokoh aku dengan sahabat saya yang memiliki penyakit aneh. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari simak. Penyakit Sahabat Saya. Seorang sahabat saya bercerita bahwa ia belakangan ini mengidap penyakit tidur yang aneh. Dalam tidurnya, ia bertindak seperti orang berjaga. Dia pergi ke dapur, mengambil parang panjang, masuk ke dalam kebun, dan membakar pohon-pohon. Kemudian, dia lempar parang-parang itu. Dia pun naik lagi ke tempat tidur. Begitu dia bangun, dia menjadi kaget. Dia marah-marah ke seluruh isi rumah. Kemarahannya berlipat-lipat ganda ketika anggota keluarganya mengatakan bahwa yang membakar kebun adalah dia sendiri. Orang menyadarkannya, baru kemudian dia yakin
Setelah dia lihat kakinya lepotan potongan-potongan lumpur dan bagian-bagian daun yang melekat di tubuhnya. Begitulah kejadian penyakit aneh yang menyerang sahabat saya itu. Penyakit apa itu? Aku sendiri kurang tahu. Tetapi untuk menunjukkan rasa persahabatan, saya coba memberi saran agar dia pergi konsultasi ke psikiater. Atau dia pergi ke dukun yang bisa mengusir roh jahat yang suka masuk ke dalam tubuh orang yang sedang tidur. Sebab kata saya menakut-nakuti dia suatu saat Anda tiba-tiba bangun dan mengambil parang panjang lalu membabat semua anggota keluarga Anda. Bagaimana? Sungguh meriah. Dan Anda bisa masuk bui atau Anda bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Maka saya suruh dia supaya cepat-cepat saja ke kedua tempat itu, ke psikiater ataukah dukun. Pilih dukun yang ahli menangani roh-roh jahat. Saya tidak tahu apakah saran saya itu masuk di akalnya atau dia mencemoohkannya. Kurang saya pahami, tapi yang jelas saya lihat dia termenung. Mungkin termakan juga di hatinya ketika saran saya itu lama. Dia memang begitu. Sampai saya pukul meja, baru dia tersentak. Itu terjadi kalau saya baru saja makan sate kambing atau sop butuh atau sate kambing atau gulai kambing. Pokoknya salah satu kambing yang membuat penyebab itu semua, apalagi dia berbisik ke dekat dalam telinga saya. Sebetulnya dia tidak perlu berbisik, karena selain kami berdua tidak ada orang lain yang dapat menangkap pembicaraan ini. Tapi dia mau berbisik juga. Saya terpaksa memiringkan kepala saya. Isi bisikannya itu paling tidak dia menyebut tentang buah zakar kambing. Dia bilang dalam bisikannya itu terlebih-lebih kalau dia memakan satu buah zakar kambing hitam. Saya berpura-pura kaget karena saya rasa dia bergurau. Kalau kambing biasa, maksudku kalau kambing itu tidak berbulu hitam, bagaimana reaksinya? Aku bangun berdiri dan mengambil parang panjang. Aku membabat hanya 2 atau 3 batang pohon. Kalau kambing hitam, hampir 1 lusin pohon. Dari mana kau tahu itu? Bahwa kau baru saja makan sate kambing hitam atau sebaliknya. Setelah lama-lama saya perhatikan perbedaan itu, lalu saya tanya kepada pedagang sate itu soalnya. Setelah itu, selalu saya makan sate dari kambing yang berbulu putih. Sebab saya sayang sekali dengan kambing-kambing yang diidamkan istri saya. Kalau memang itu penyebabnya, lebih baik kau jangan makan sate kambing. Sebisa saya. Kalau saya lupa, pohon-pohon menjadi korban. Lama kami tidak bertemu. Sebulan setelah itu, dia bercerita lagi bahwa dia baru saja membabat pohon kembang tetangganya pada dekat subuh. Untung tetangganya mengetahui penyakit sahabat saya itu.
Kalau tidak, sudah pasti timbul insiden atau protes. Lalu saya tanya apakah dia sudah pergi konsultasi ke dokter penyakit jiwa atau dukun-dukun. Dia bilang sudah, tapi tidak ada hasilnya. Uangnya saja yang keluar terus, tetapi pohon tetap saja tumbang di hadapan. Selalu saja saya membawa pohon begitu. Saya selesai makan sate kambing. Kau selalu menjadikan kambing sebagai kambing hitamnya. Ini tidak baik. Belum tentu begitu. Coba kau makan daging sapi. Tidak ada tanda sapi. Sate ayam sudah kau coba? Aku tidak makan sate ayam. Kalau begitu, coba kau konsultasi dengan Menteri Emil Salim. Dia mungkin punya saran. Siapa tahu dia bisa menemukan obatnya. Sebab penyakit kau ini mirip penyakit memakan kelestarian alam dan merusak lingkungan hidup. Saran saya, kau datangilah Menteri Emil Salim. Mudah-mudahan dia punya resep untuk menyembuhkan penyakitmu. Cepat-cepat saja. Mumpung beliau lagi semangat-semangatnya melestarikan kembali alam yang sudah dikotori dan dirasakan oleh kemajuan hidup. Siapa tahu kau bisa sembuh dan bisa berbalik dari kebiasaan itu. Sebab Nabi pernah bersabda, ada 7 perubahan manusia yang pahalanya terus-menerus mengalir meskipun orang yang melakukan perbuatan itu sudah meninggal dunia. Aku bukan mau berdakwah kepadamu. Siapa tahu kau bisa sembuh mendengar. Coba kau katakan apa itu. Siapa tahu aku bisa berbuat salah satu dari ke-7 perbuatan itu. Kau dengarkanlah. 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan. 2. Menggali sungai dan membuat irigasi. 3. Membuat sumur untuk kepentingan masyarakat banyak. 4. Menanam pohon-pohonan, tidak menebangnya seperti yang kau lakukan. 5. Membina rumah suci. 6. Mewariskan kitab Al-Quran. Dan 7. Meninggalkan anak-anak yang selalu memohonkan ampunan kepada Allah untuk hidup bapaknya. Siapa tahu kau bisa melakukan salah satu dari ke-7 itu. Kau tinggal memetik pahalanya walau kau sudah meninggal. Misalnya menanam pohon, tidak menebangnya. Aku tahu apakah termakan olehnya uraianku itu, tetapi yang jelas sejak saat itu aku tidak pernah berjumpa lagi dengan sahabatku ini. Lama setelah itu aku datangi dia ke rumahnya. Orang berkata bahwa temanku itu telah pindah. Kemana? Kataku. Tetapi para tetangganya tidak tahu. Aku cari-cari alamat sahabatku itu, tapi tidak ketemu. Belakangan aku dengar dari ketua RT tempat tinggal semula, sahabatku itu pindah ke daerah permukaan mewah di Kebayoran. Aku tidak mau pulang mencarinya. Aku diamkan saja. Kalau ditanyakannya, dia kan bisa datang menjumpai aku. Aku toh tidak pernah pindah-pindah alamat. Sampai 3 tahun kemudian, aku pun tidak pernah berjumpa dengannya. Kupikir
dia sudah meninggal tertimpa pohon yang dia tebang, atau dibacak tetangganya. Ya kalau saja. Kata umur panjang, kata orang juga pasti ketemu. Betul juga, aku tidak menduga bisa ketemu lagi dia. Aku waktu itu hendak pergi ke Jayapura naik pesawat di Kebayoran. Aku lihat dia turun dari pesawat. Aku penasaran. Aku perhatikan dia, si Morat, sahabatku. Sahabatku itu telah banyak berubah. Dia telah menjadi gemuk, mukanya bercahaya cantik. Tidak ubahnya dia seperti pejabat tinggi. Kalau aku tidak bersahabat begitu lama padanya, mungkin aku sudah tidak mengenainya. Aku melangkah dan menjikat langkah. Morat, kataku sedikit agak. Maaf kalau saya keliru. Apakah Anda Morat, si penebang pohon itu? Dia buka kacamatanya. Dia pandangi aku. Dia tampak angkuh. Ya, aku Morat. Dan Bung Kosim, ya, sahabatmu, kemana saja menghilang selama ini? Seolah Bung bersembunyi di dalam air. Ya, saya bersembunyi di dalam air. Bung harus menyelam, baru bisa ketemu dengan saya. Maksudmu, saya harus menjadi ikan? Ya, saya sekarang telah menjadi orang kaya. Saya hidup di daerah yang berair dan Bung hidup di daerah yang kering. Tetapi itu semua bisa saya capai berkat nasihatmu. Berkat nasihat saya? Apa yang Bung kerjakan satu dari 7 perbuatan itu? Tidak, saya tidak mengerjakan satupun dari 7 perbuatan yang Bung lakukan itu. Saya malah menebang pohon-pohon. Bagaimana bisa begitu? Bung masih ingat. Bung nasihatkan saya pergi konsultasi dengan Menteri Emil Salim. Dia tidak ada di tempat itu. Tapi saya ceritakan penyakit saya pada sekretarisnya. Ia menyarankan agar saya pergi ke instansi yang mengurus tentang soal penebangan hutan. Dia bilang penyakit saya tidak perlu diobati, tetap perlu penyaluran. Aku menjadi pemegang HPH di Kalimantan. Berkat penyakitku, aku sekarang tidak miskin lagi. Berkat penyakitku, berkat nasihatku, coba kau bayangkan berapa juta hektar hutan yang menunggu penebanganku. Aku tidak perlu 7 perbuatan yang katakan itu. Tetapi saya tidak bisa melupakan nasihatmu telah membuat saya menjadi baik. Kalau begitu, Bung harus komisi pada saya. Berapa Bung minta? 1 Mercy? Gila kau. Volvo aja deh. Mabuk kau. Honda Civic kalau begitu. Bisa pikirkan. Sampai ketemu, almarhum masih di tempat yang dulu, di tempat becek kalau banjir. Ya, aku tidak pernah bisa pergi dari situ. Kau tunggu sajalah. Kau bisa nyetir? Gampang itu. Sebulan kemudian, ada kiriman 1 Honda Civic ke rumahku.
Aku tidak menduga sama sekali kedatangan Honda Civic itu. Istriku senang sekali mendengarnya. Ketika anakku naik turun ke dalam mobil itu sehingga joknya menjadi kotor. 10 hari kemudian, aku sudah bisa menyetirnya. Hari ke-15, istriku mengajak aku sekeluarga pergi bertamasya ke puncak. Kami sekeluarga berangkat ke daerah dingin itu. Istriku senyum-senyum menikmati Honda Civic itu. Istriku senyum-senyum juga berkat sahabat orang. Sampai di puncak pas, istriku minta berhenti. Mobil aku parkir ke tepi jalan. Kami semua turun dari dalam itu. Lama kami memandangi mobil itu dari tepi gundukan. Istriku berkata, mobil kita indah. Mana lebih indah dengan alam sekitar kita ini. Lebih indah mobil kita. Sahabatmu baik sekali. Tetapi entah bagaimana. Mungkin aku lupa masukkan gigi. Rem tangannya tidak aku masukkan. Tiba-tiba Honda Civic itu bergerak mundur mengikuti jalan yang curam. Mula-mula ia bergerak pelan. Melihat itu, istriku menunggu. Istriku mengetuk. Kami mengejar mobil itu. Kami menahan mobil itu dengan memegang kap depannya. Tetapi mobil itu tidak lama kami tahan. Dia terus saja mundur. Makin lama, makin cepat. Dan akhirnya dia melaju dengan cepat. Naik ke gundukan jalan dan ia terus terjun ke dalam jurang. Ia jatuh persis di bawah sana. Tempat orang membakar sampah. Mobil itu terbakar dan meledak. Istriku menangis. Anak-anakku menangis. Tetapi aku membujuk mereka. Sudahlah. Mulai besok aku akan menebang pohon-pohon di depan rumah kita. Siapa tahu ada di antara pejabat yang melihat. Mereka kan bisa menyalurkannya ke hutan-hutan di tanah air kita. Jangan nangis. Kita akan kembali dengan Mercy. Tamat. Ya, itulah secara cerita dari cerpen sahabat saya dari kumpulan cerpen Cemara karya Hamsa Trakuti. Cukup menarik bukan ceritanya? Kali ini kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih telah menonton. Dan sekian, terima kasih. Siapa itu? Belajar mainnya di kemarin enggak? Ya enggak.